seluruh Indonesia yang hadir di acara tersebut, dan saya juga berterima kasih lebih khusus kepada panitia. Acara seperti ini bukan yang pertama kita laksanakan, dan mudah-mudahan tidak sekedar menjadi catatan kita, tapi juga kontemplasi. Sampai kapan kita berkumpul seperti ini, dan sampai kapan kita mengukuhkan kawan PMI, katakan sampai 38 provinsi. Sampai kapan kita menggunakan hotel mewah seperti ini yang dibiayai oleh uang rakyat, uang negara? Sampai kapan kita harus terlibat dalam diskusi-diskusi yang boleh kita klaim serius, yang boleh kita katakan bahwa acara seperti ini penting dan strategis? Pertanyaannya adalah, sejauh mana dari hasil diskusi kita, dari rumusan-rumusan masalah dan rencana aksi yang kita buat, kemudian negara membuktikan sebagai organisasi yang kuat melawan sindikat penempatan ilegal dan mampu menyeret melalui proses hukum dan memenjarakan para sindikat penempatan ilegal. Ini sebetulnya kontemplasi kita. Ya. Saya termasuk orang yang tentu dalam hati saya memiliki kegelisahan yang sangat kuat, kejengkelan dan kemarahan. Ya. Jujur. Ya. Kenapa? Di saat kita serius, bagi mereka yang serius, di saat kita sungguh-sungguh, bagi kita yang sungguh-sungguh, pasti ada yang main-main, pasti ada yang tidak serius. Di saat kita menunjukkan vision kita, yang selalu saya katakan di atas kebijakan itu harus ada keberpihakan. Menjadi tidak penting kehadiran negara, menjadi tidak penting kehadiran pemerintah jika hanya diisi oleh orang-orang yang berorientasi pada penyerapan anggaran kegiatannya, yang terjebak pada bisnis seksual, ya, dan tidak pernah melahirkan inovasi, gagasan-gagasan besar, dan bahkan juga tidak bermimpi untuk melahirkan legacy. Jadi kita adalah orang-orang yang suatu saat akan tercatat sia-sia dalam sejarah perjalanan bernegara. Kita tentu tidak menjadi bagian dari orang-orang yang dicatat satu waktu, satu saat menjadi orang yang gagal ketika diberikan kekuasaan. Ini kontemplasi dan catatan kita. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan, waktu terus berputar. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Kita mungkin merasa hebat hari ini karena kita punya kekuasaan. Kita merasa menjadi orang terpandang karena tidak semua orang mendapatkan kekuasaan yang kita tempati hari ini. Tapi kadang-kadang kita lupa. Proses waktu begitu cepat, dan pada akhirnya kita akan masuk pada saat atau masa pensiun. Masa di saat kita harus melepaskan jabatan yang ada pada kita hari ini. Mudah-mudahan ingatan dan kesadaran kita memaksa kita di waktu yang tersisa untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Sekecil apapun, sepanjang kita melakukan dengan niat dan cara-cara baik, saya dan kita yakin dari dimensi dan perspektif agama apapun, sesungguhnya akan memiliki nilai ibadah di hadapan Tuhan. Dari perspektif agama apapun, mari kita gunakan waktu yang terbatas yang ada pada diri kita. Mari kita pegang teguh komitmen atas kepercayaan, di mana hari ini kawan-kawan kita sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi penggerak komunitas relawan PMI. Mari juga kita manfaatkan kekuasaan yang ada di tangan para kepala daerah, eselon 2 dan eselon 1. Sebelum saatnya tiba, kita berikan diri kita, dedikasi kita dengan penuh tanggung jawab dan komitmen kuat untuk bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ada yang merugi dilahirkan oleh orang tuanya, ada yang merugi rakyat mencatat, mengangkat dirinya dan memberi kepercayaan kepada diri kita. Banyak kriteria orang yang merugi, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya saudara. Hal paling terkecil adalah berikan kebanggaan pada mereka. Seorang anak akan bangga ketika bapaknya, ibunya, ketika diberikan kekuasaan oleh negara, melakukan hal yang baik,
menunjukkan kepemimpinan yang baik, mengerjakan hal-hal yang baik. Istri atau suami juga sama, berikan kebanggaan pada mereka, keluarga, saudara-saudara kita, lebih khusus untuk rakyat Indonesia. Dan lebih khusus bagi kita adalah para pekerja migran Indonesia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tantangan yang kita hadapi ini tidak mudah. Tadi Pak Dayan sudah memberikan beberapa statement yang sangat penting. Jangan gagah-gagahan, kawan PMI, karena semangat yang menggebu-gebu. Kemudian kita mendapatkan informasi tanpa koordinasi, tanpa komunikasi dengan pihak lain, kemudian kita melakukan penggerbekan. Ada yang kita hadapi di sini kan? Kalau sekarang mungkin hanya baru sebatas honor yang juga tidak besar, satu saat siapa tahu bisa diperjuangkan agar kawan PMI dipersenjatai. Tapi senjatanya jangan disalahgunakan. Yang dihadapi ini mafia, yang dihadapi ini sindikat, yang dihadapi inilah pihak-pihak yang punya uang. Yang punya uang, saudara, yang bisa menggunakan kekuatan apapun untuk menghadapi kita. Jadi hati-hati. Karena peristiwa ini pernah terjadi. Di mana itu pada ya? Di Jawa Barat. Ada kawan TNI Jawa Barat kemudian melakukan penggerbekan. Berhasil sih, bagus ya. Ya sebetulnya kawan TNI kan yang lagi apes ya. Si sindikatnya mungkin yang lagi apes karena tidak ada tempat. Jadi dia mampu menyelamatkan beberapa orang ya, dari upaya pencegahan yang dilakukan kawan TNI. Tapi kalau tanpa hitungan yang matang, tanpa modal yang cukup, hanya modal keberanian, apalagi modal nekat, hati-hati. Yang kita hadapi adalah kekuatan besar. Sehingga benar yang disampaikan oleh Pak Dayan tadi dan juga mungkin anak-anak dari Pak Deputi, tugas fungsi saudara-saudara sudah diatur dalam peraturan badan. Baca ya setiap waktu, setiap ada kesempatan, masukkan di kepala dan hati kita. Kalau itu sudah ada dalam kepala dan hati kita, saya yakin saudara-saudara akan bekerja dengan baik dan benar. Ya, baik belum tentu benar. Ini penting. Kemudian kolaborasi dengan stakeholder atau elemen-elemen di wilayah kita masing-masing. Pemda sudah pasti. Ya. Kalau ada NGO lain yang aktif di wilayah kita, gandeng. Jadikan sekutu, jadikan teman, jadikan kawan, jadikan kekuatan. Kemudian juga balai. Kadang ada yang berpikir kawan PMI derajatnya sama dengan balai, sehingga menganggap koordinasi tidak perlu lagi. Tapi ada juga saya dilapori, balai tidak mau berkoordinasi dengan kawan. Ada di laporannya. Ditelepon kepala balainya susah. Mau koordinasi sulit. Ini gimana? Padahal kehadiran kawan PMI itu menjadi mitra strategis BP2MI, menjadi telinga, menjadi mata BP2MI. Harusnya balai memiliki kesadaran untuk menjaga sinergitas, hubungan, kemitraan strategis, kemudian bagaimana kerjasama, ya bersama-sama kerja di lapangan dalam menghadapi tugas-tugas kelembagaan yang pada irisan tugas-tugas lain itu bisa dibantu oleh kawan-kawan ya, PMI. Bahkan nanti kita punya perwira PMI. Ya. Baru juga dibentuk di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Kemudian saudara-saudara, pertanyaan yang saya sampaikan tadi adalah pertanyaan kritis sebetulnya. Sampai kapan kita melakukan acara seperti ini? Sampai kapan kita harus mengumpulkan dan bahkan mengumpulkan kawan PMI mungkin pada saatnya di semua provinsi dan kabupaten kota di tanah air ini ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota dan seterusnya. Seberapa banyak uang negara kita habiskan untuk acara-acara seperti ini? Goalnya di mana? Saya juga kadang berpikir menemukan satu situasi jenuh, capek, ya. Di balik kejengkelan dan kemarahan atas, mohon maaf dengan segala hormat,
penegakan hukum yang belum sungguh-sungguh. Penegakan hukum yang belum sungguh. Kalau situasinya seperti ini, maka akan ada pihak yang sebetulnya dirugikan. Pertanyaan sederhana masyarakat adalah, kalau masalah penegakan hukum tidak jalan untuk menunjukkan bahwa negara adalah sebuah organisasi yang kuat, negara tidak kalah melawan para sindikat, maka pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menjadi bagian dari sindikat itu? Saya orang yang tidak ingin dituduh satu saat menjadi bagian dari sindikat. Bapak-bapak tentu tidak ingin menjadi bagian dari sindikat. Sehingga kalau kita tidak ingin dituduh menjadi bagian dari sindikat, kita buktikan dengan dedikasi yang kita miliki, dengan komitmen kuat yang kita miliki. Untuk apa? Untuk berani berhadapan-hadapan di lapangan, mengambil tindakan-tindakan sebagaimana kewenangan. Selemah-lemahnya iman, itu yang kita lakukan. Ketika sudah pada wilayah penegakan hukum, maka kemarahan rakyat, tuduhan rakyat tidak akan diarahkan kepada kita. Ya. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, kawan PMI tidak ada gerakannya, balai juga lemah lembut dalam menghadapi setiap sindikat penempatan ilegal, maka siap-siap kita menjadi bagian yang dalam video di mana menjelang atau sesudah sambutan tadi pagi, jelas jika kita mengetahui adanya kejahatan dan kita membiarkan, maka kita adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Wow. Ya. Mudah-mudahan kita tidak ingin menjadi manusia-manusia yang merugi, yang suatu saat akan dicatat oleh sejarah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri, saudara-saudara. Penegakan ini harus terus kita dorong. Saya dorong juga BP2MI di balai-balai khususnya mau membuka diri bekerjasama dengan NGO dan para pegiat kemanusiaan yang ada di setiap wilayah. Ya. Kawan PMI mengambil inisiatif terdepan untuk menjahit kekuatan-kekuatan dari komunitas-komunitas NGO atau para pegiat kemanusiaan atau organisasi komunitas. Ayo jahit mereka, ajak mereka. Materi yang disampaikan selama 1 hari dan juga tentu dari berbagai informasi yang nanti akan dikirim, di-share ke setiap kawan PMI, jadikan itu sebagai modalitas untuk kita bisa mengkampanyekan di tengah-tengah masyarakat, mengedukasi rakyat dan masyarakat kita tentang bahayanya migrasi atau bekerja secara tidak resmi ke negara-negara berkembang. Hal yang umum sering saya sampaikan dan saya sampai hafal di luar kepala. Apa resiko jika Anda berangkat tidak resmi? Mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak pernah ada ikatan perjanjian kerja, eksploitasi jam kerja hingga 20 jam, diputuskan hubungan kerja secara sepihak oleh majikan. Itu kan udah di luar kepala kita. Nggak perlu dibaca lagi. Tidak perlu melihat teks lagi. Kemudian fakta-fakta yang tadi dan sering kita jadikan sebagai bahan sosialisasi sampai dalam 4 tahun hampir 110.000 yang dikembalikan dalam status sebagai deportan. Kalau saya melihat karena saya sering menjemput mereka, nangis. Saya kan rajin menjemput deportan, apalagi di awal tahun 2020, 2021, 2022. Saya menjemput di Kepri, saya menjemput di bandara. Siapa mereka? Saudara-saudara kita. Dulu saya bayangkan ketika mereka berangkat bekerja ke luar negeri pakai pakaian rapi, bawa koper, lengkap pakaian, dan sebagainya. Tapi ketika statusnya menjadi deportan, dia hanya menggunakan kaos yang itu pun diberikan oleh pihak perwakilan kita. Tidak ada tas, tidak ada koper, yang ada hanya tas-tas plastik berisi 1 botol aqua dan 2 potong roti. Walaupun naik pesawat, karena dibiayai oleh negara kepulangannya. Bayangkan mereka adalah kita yang sakit. Nanti tolong di-share oleh Humas kepada kawan-kawan PMI dan juga tim pusat harus aktif. Ya. Jadi jangan memaksa mereka
menjadi pelaku dan motor penggerak menyebarluaskan informasi, tapi pusat balai juga pelit untuk menyebarluaskan informasi kepada mereka. Jadi tolong sebarluaskan berbagai informasi yang penting, dan itu menjadi modalitas KPPI untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat. Bagaimana yang sakit? Sudah 3.600. Artinya setiap hari 5 sampai 7 orang. Ya, hari ini ada yang sakit pun. Kita berkumpul di sini. Ada yang meninggal kembali dalam peti jenazah. Setiap hari yang meninggal 2 sampai 3 peti jenazah. NTT 1 tahun rata-rata 100 jenazah. Kebetulan saya ketemu tadi dengan staf khusus gubernur PJ Gubernur, saya ajak beliau untuk masuk ada di sini. Lalu ini menjadi tanggung jawab siapa? Belum lagi kalau kita ingin memahami secara utuh, ya, penuh tugas fungsi BP2MI, jujur masih banyak tugas yang dimandatkan oleh undang-undang yang belum kita laksanakan secara penuh. Misalnya, bagaimana dengan reintegrasi sosial, bagaimana dengan rehabilitasi sosial, itu tugas siapa? Tugas BP2MI, dan itu mandat undang-undang. Kita belum bisa melaksanakan secara penuh, walaupun selalu kita defensif beralasan bahwa kita tidak memiliki anggaran yang cukup misalnya. Selalu saya katakan, kalau hanya berkutat dan menyerah pada persoalan klasik yang bernama anggaran, maka sesungguhnya setiap kementerian lembaga tidak bisa melakukan apa-apa. Karena anggaran di negara ini tentu tidak bisa mencukupi dan memuaskan kebutuhan setiap kementerian lembaga. Justru di balik masalah, tantangan, dan hambatan itu, yang dibutuhkan adalah kreativitas dan inovasi. Apa yang perlu kita lakukan, segera kerjakan. Misalnya, saya kemarin ke Tawo, perjalanan dimulai ke Balikpapan, lanjut ke Kaltara, kemudian Sebatik, dan Nunukan, kemudian dia bilang ke Tawo, Malaysia. Apa yang kita temukan di sana? 1.300 anak hanya di wilayah Tawo setiap tahun tidak bisa melanjutkan pendidikan di jenjang SMA. Ini kan jauh dari upaya-upaya yang kita pikirkan selama ini. Atau bahkan isu pendidikan anak para pekerja Indonesia yang bekerja di sektor ladang perkebunan mungkin tidak familiar dengan diskusi-diskusi yang selama ini dilakukan oleh BP2MI. Tapi faktanya, ya, masalah yang mereka hadapi itu begitu serius. Kenapa? Karena mereka hanya bisa mengikuti pendidikan untuk jenjang SD dan SMP. Tidak boleh mereka masuk SMA ke sekolah Malaysia, sehingga otomatis untuk melanjutkan SMA mereka harus ke Indonesia. Memaksa mereka mengeluarkan biaya yang tidak murah, memaksa mereka terpisah dari orang tua ibu dan bapak. Please, kalau mereka adalah kita, sederhana. Kalau kita ingin menggali agar kita memiliki passion, empati, peduli, sebetulnya ada teori yang menjadi terapi sederhana. Bayangkan saja mereka itu adalah kita. Itu terapi yang paling sederhana. Tapi kalau kita tidak pernah mau sedikit menundukkan kepala kita, merendahkan hati dan pikiran kita untuk menganggap bahwa mereka adalah kita, maka kita adalah orang-orang yang hanya memiliki atribut kekuasaan. Sebetulnya kita hidup di atas awan. Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah membumi. Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah mengenal rakyatnya sendiri. Kita hanya orang-orang yang di atas langit, di atas awan, setiap bulan menerima gaji, menikmati fasilitas yang sesungguhnya juga gaji dan itu diberikan oleh mereka. Yang harus kita anggap mereka adalah kita, rakyat, yaitu pekerja migran Indonesia. Saya minta BP2MI lakukan terobosan, dorong naker, dorong Kemlu. Untuk apa BP2MI ada wakil dari Kemlu, deputinya dari Kemlu? Lakukan pembicaraan dengan Kemlu. Karena untuk penyediaan fasilitas SMA itu perlu
negosiasi bilateral negara dan negara, bukan BP2MI. BP2MI menjadi pemasok informasi, tentu dengan data inventarisasi masalah yang secara aktif ya, kita kolek mana yang bisa diselesaikan dan tugas fungsi kita, dan mana yang bisa kita dorong kepada pihak lain, dan itu menjadi kewenangan mereka. Dorong pada bukti ya, hasil kunjungan ke KAO ASEAN. Di sana ada masalah kekurangan guru, tenaga pengajar. Di sana ada kekurangan dana bos yang hanya diberikan tidak mencukupi itu semua siswa SD dan SMP. Sehingga menghadirkan sekolah berjenjang SMA di daerah-daerah perkebunan bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di ladang di wilayah Asia adalah menjadi satu kebutuhan yang mendesak yang dipikirkan oleh BP2MI dengan cara menyampaikan masalah ini dan mendorong kepada pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan negosiasi dan berbicara secara bilateral. Penting. Yang menyedihkan, tidak sedikit dari informasi yang kami dapat, anak-anak kecil yang menjadi korban perkosaan, baik dilakukan oleh bapak tiri maupun oleh orang tua sendiri. Karena mereka tinggal di perkebunan yang sangat luas, dengan bangunan rumah yang apa adanya, yang kadang-kala ditinggalkan oleh ibunya, dan yang tinggal di rumah itu hanya anak dengan orang tuanya, apa orang tua kandung dengan atau orang tua tiri. Ini masalah yang sangat-sangat serius menurut saya kalau kita mau peduli. Ini bagian kecil dari potret masalah anak-anak bangsa yang sedang menghadapi masalah secara serius, dan mudah-mudahan kita akan melakukan dorongan-dorongan memaksimalisasi semua peluang dengan membicarakannya dengan kementerian lembaga. Saya selalu katakan, lakukan tugas kita dengan sebaik mungkin. Persoalan tugas itu berhenti pada mereka yang memiliki kewenangan, maka biarlah tanggung jawab sejarah dan dosa sosial menjadi tanggung jawab mereka dan tidak lagi menjadi tanggung jawab dan dosa. Sederhana kan? Fokus, serius dengan tugas fungsi yang kita miliki, ya. Insya Allah sekecil apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah sepanjang kita memiliki niat baik dan melakukannya dengan cara-cara benar dan baik. Bagaimana dengan kewenangan orang lain? Dorong, kita ingatkan mereka, dan jika mereka tidak menindaklanjuti dorongan-dorongan kita, di sisi lain itu adalah kewenangan mereka, biarlah tanggung jawab sejarah dan dosa itu menjadi tanggung jawab sejarah dan dosa mereka dan bukan kita. Yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada semua kepala balai, ya, hati-hati dengan masalah-masalah penempatan dan juga pelindungan di daerah. Saya masih mendengar adanya keluhan dari kepala dinas yang sulit ya, berkoordinasi, sulit untuk mendapatkan update informasi terkait pergerakan penempatan dan pelindungan, terlebih tentang angka-angka pekerja migran yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Ingat, yang memiliki kekuasaan di daerah itu adalah pemerintahan daerah. Kita menjadi bukan siapa-siapa jika kita tidak mampu membangun hubungan baik dengan mereka. Ya. Kita bukan siapa-siapa, apalagi yang kantornya masih dipinjamkan. Ya. Ketika keputusan diusir dari kantor itu, ya kita bukan siapa-siapa. Ya. Ketika pemerintah misalnya menganggap kita tidak penting bagi mereka, kita bukan siapa-siapa. Terus mau apa di daerah? Coba bayangkan, mau apa ada di provinsi itu? Mau gagah-gagah? Gagah-gagah itu kan? Kalau kita nggak bisa komunikasi dengan Polda, kita nggak bisa berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan, kementerian lembaga, vertikal yang ada di daerah, terlebih khusus dengan Pemda. Komunikasi, koordinasi, jadikan sinergi dan kolaborasi yang saling menguatkan. Ini penting, karena saya mendapatkan laporan. Kemudian hati-hati jangan macam-macam dengan masalah-masalah yang menyerempet ke masalah-masalah yang berbahaya. Saya masih mendengar, jangan main-main dengan ID. Itu sudah diputuskan, bukan kewenangan kita. Jangan main-main dengan approval untuk keluarnya paspor. Itu bukan kewenangan kita. Kita ini sedang diintip, ditunggu salahnya.
Dan kasus Serang adalah peristiwa yang sebetulnya tidak lepas dari rangkaian kita menjadi target, kita diintip dan diawasi. Jadi hanya tinggal tunggu waktu. Apakah tiba-tiba Jatim? Apakah tiba-tiba NTB? Ya, semua sedang mengarah ke kita. Tentu ada pihak yang kurang atau terganggu lah. Katakan ada pihak yang terganggu dengan gerakan-gerakan BP2 itu. Pasti ya. Ada pihak-pihak yang menggunakan kekuatan lain sebagai alat dia bertindak dan bagaimana menghabisi BP2 itu akan selalu ada, dan itu dinamika. Kita siap menghadapi segala resiko itu sepanjang kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Jika kita terlibat, sekali lagi hanya tinggal menunggu waktu. Ya. Kapan terjadi kepada siapa? Ya, walau alam bisa. Tapi yakin dan percaya sekali lagi sepanjang kita selalu memegang niat baik, melakukan semua pekerjaan kita dengan cara-cara baik, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang ya, tentu akan mempermalukan diri kita dan juga mempermalukan lembaga kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya bagi seluruh pendukung acara ini, ya, baik seluruh tamu undangan, narasumber yang telah memberikan pencerahan dan bisa berdiskusi dengan kita, yang telah meluangkan waktunya, panitia juga, kemudian pihak ketiga, event organizer yang telah membantu dan mensukseskan kegiatan ini. Walaupun ya, 2 hari di Bali itu tidak cukup, ya. Kalian juga pengennya nambah 3 hari lagi, pulang minggu misalnya. Ya. Tapi kita semua punya tugas, ya. Dan tugas terpenting kita sebetulnya bukan tugas lain kecuali bagaimana kita ada di samping anak kita dan istri kita tercinta masing-masing. Ya, sekali romantis saya. Saudara-saudara, dengan ucapan syukur, Kakornas, Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia dan diskusi publik perang semesta sikap sindikat penempatan ilegal pekerja Indonesia serta pengukuhan kawan TNI saya nyatakan secara resmi ditutup. Mudah-mudahan Yang Maha Esa senantiasa merestui segala upaya yang telah kita lakukan dan juga akan kita kerjakan. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.